Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas soal iterasi titik tetap. Ini loh salah satu metode terbuka yang fundamental banget buat menyelesaikan persamaan nonlinear yang kadang suka bandel. Yuk kita lihat gimana sih trik cerdas ini bekerja buat nemuin akar persamaan. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas hari ini? Pertama, kita bedah dulu konsep intinya. Apa itu titik tetap? Terus, nah ini penting banget nih, kita lihat kunci suksesnya. Konvergensi. Kapan metode ini berhasil, kapan gagal. Setelah itu kita langsung action, lihat algoritmanya gimana, dan terakhir kita terapkan ilmunya ke kasus nyata di dunia kalian, yaitu di rangkaian listrik. Oke, kita masuk ke bagian pertama, konsep intinya. Jadi gini, masalah klasik kita kan nyari solusi buat fx sama dengan 0. Nah, metode titik tetap ini punya pendekatan yang unik. Dia nggak langsung hajar masalahnya, tapi dengan cerdik, dia ngubah bentuk persamaannya jadi X sama dengan GX. Kenapa? Karena bentuk ini ternyata jauh lebih gampang kita bayangin. Terus, apa sih titik tetap itu? Gampangnya gini, bayangin kamu punya sebuah angka. Terus angka itu kamu masukin ke dalam mesin fungsi G. Ternyata angka yang keluar sama persis sama angka yang kamu masukin tadi. Nah, angka ajaib itulah yang kita sebut titik tetap. Secara matematis, yaitu tadi, X sama dengan G dari X. Input sama dengan output, itulah target kita. Nah, ini bagian yang paling keren. Coba deh kita lihat dari sudut pandang grafis. Ternyata nyari solusi X sama dengan GX itu sama aja kayak nyari titik potong antara dua grafik yang super simple. Pertama, garis lurus Y sama dengan X. Itu loh, garis miring 45 derajat. Kedua, ya kurva Y sama dengan GX itu sendiri. Titik di mana mereka tabrakan atau berpotongan itulah solusinya. Kelihatan langsung kan? Jauh lebih intuitif. Terus gimana cara kerjanya? Sumpah ini simple banget. Anggap aja kayak main lempar tangkap. Pertama kita tentuin tebakan awal. Sebut aja X0. Terus X0 ini kita lempar ke fungsi G. Dan kita tangkap hasilnya. Nah itu jadi X1. Udah? Belum? Sekarang X1 kita lempar lagi ke G. Dapat deh X2. Gitu aja terus, diulang-ulang. Jadi, X berikutnya selalu hasil dari X sebelumnya yang dimasukin ke G. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Dan ini bagian paling krusial, konvergensi. Pertanyaan besarnya, apakah cara lempar tangkap tadi pasti berhasil nangkap solusinya? Jawabannya, belum tentu. Ada syaratnya. Inilah yang membedakan apakah tebakan kita makin lama makin dekat ke jawaban, atau malah makin ngawur dan menjauh. Nah, ini dia aturan emasnya, kunci dari segalanya. Iterasi kita dijamin bakal konvergen, artinya bakal menuju ke solusi, kalau nilai absolut dari turunan pertama fungsi G, alias G aksen X, itu nilainya kurang dari 1. Ingat ya, kurang dari 1. Ini syarat mutlak yang harus kita cek sebelum jalanin iterasinya. Dan gambar ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Lihat yang kiri. Pas turunannya kurang dari 1, grafiknya kayak jaring laba-laba yang muter-muter makin kecil, makin ketarik ke tengah, ke solusinya. Kenapa? Karena kemiringan kurvanya landai, jadi setiap lemparan itu narik kita lebih dekat. Beda banget sama yang kanan. Pas turunannya lebih dari 1, kemiringannya curam. Setiap lemparan malah kayak mental, bikin kita makin jauh dari target. Ini yang disebut divergen. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang gimana caranya kita ngajarin komputer buat ngerjain ini? Yuk kita ubah konsep tadi jadi algoritma yang siap di-coding. Ini dia resepnya, cuma 5 langkah simpel. 1. Siapin dulu adonannya. Ubah persamaan fx sama dengan 0 jadi bentuk x sama dengan gx. 2. Tentuin titik start, yaitu tebakan amal x0 sama batas toleransi errornya. 3 dan 4 ini satu paket. Mulai iterasinya, dan setiap putaran jangan lupa hitung errornya buat ngecek udah seberapa dekat kita. Dan terakhir yang kelima, kapan harus berhenti? Ya kalau errornya udah lebih kecil dari toleransi kita, atau kalau udah kebanyakan iterasi biar nggak ngelup terus-terusan. Nah, dari resep tadi, kita bisa langsung masak kodenya di MATLAB. Lihat, kita bisa bikin fungsi namanya, katakanlah fixed point. Inputnya apa aja? Ya persis kayak di algoritma tadi. Fungsi G-nya, tebakan awal X0, toleransi tol, sama iterasi maksimum max iter. Strukturnya benar-benar cerminan dari langkah-langkah yang barusan kita omongin. Gampang kan? Oke, teori terus, coding terus. Emang ini gunanya buat apa sih di dunia nyata? Khususnya buat anak elektro? Nah, sekarang kita masuk ke bagian aplikasi. Kita bakal pakai metode ini buat mecahin masalah beneran di rangkaian RLC non-ideal. Coba bayangin, kalian lagi analisis sebuah rangkaian, terus ketemu persamaan yang ngatur arusnya. Si I, bentuknya kayak gini.
Ada kuadratnya, ada logaritmanya. Pusing kan? Kalau disuruh nyari nilai I pakai cara analitis biasa, wah bisa nyerah duluan. Nah, di saat-saat beginilah metode numerik jadi pahlawan kita. Oke, langkah pertama, kita harus ngoprek dulu persamaan ini biar jadi bentuk yang kita mau. I sama dengan GI. Ini kayak main puzzle aljabar. Dengan sedikit utak-atik, pindah ruas sana-sini, kita bisa kok isolasi si I sendirian di satu sisi. Dan, voila, kita dapat bentuknya. Fungsi yang di sebelah kanan itulah yang jadi GI kita. Sekarang, kita masukin fungsi GI tadi ke kode MATLAB kita. Kasih tebakan awal, terus kita run. Hasilnya, kelihatan di tabel ini. Coba perhatiin kolom I-nya. Di setiap iterasi, angkanya makin tenang kan, makin stabil. Dan yang paling penting, lihat kolom errornya. Anjlok terus. Ini bukti nyata kalau iterasi kita berhasil, dia lagi terbang lurus menuju solusi yang akurat. Oke, kita rangkum cepet ya. Poin pentingnya apa aja? Pertama, iterasi titik tetap itu soal ngubah fx sama dengan 0, jadi x sama dengan gx. Kedua, kunci suksesnya cuma satu. Turunan g aksen x harus kurang dari 1. Ketiga, hati-hati milih bentuk gx karena itu nentuin segalanya. Dan terakhir, jangan remehin metode ini. Meskipun kelihatannya simple, ini alat yang powerful banget. Jadi, metode ini emang simple dan elegan. Tapi selalu ada tapinya kan? Gimana kalau prosesnya lama banget baru ketemu jawaban? Atau lebih parah, gimana kalau ngitung turunannya aja udah susah setengah mati? Nah, kalau kita butuh senjata yang lebih canggih, yang konvergensinya secepat kilat, di pembahasan berikutnya kita akan kenalan sama metode yang lebih gahar, metode Newton-Raphson. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa!